kita akan membahas 4 submateri, yakni yang pertama, kita harus mengetahui apa itu SDM dan pengembangan SDM. Yang kedua, tujuan dari pengembangan SDM. Yang ketiga, faktor penyebab pengembangan SDM yang berdaya saing. Dan yang keempat, yaitu solusi atau upaya pengembangan SDM. Kita masuk pada materi yang pertama, yaitu apa itu SDM dan pengembangan SDM. Menurut Prefer dan Sutrisno, berargumentasi bahwa sumber daya manusia atau SDM merupakan sumber keunggulan daya saing yang mampu menghadapi tantangan. Adapun menurut dari Schuler, mengartikan bahwa sumber daya manusia sebagai pengakuan tentang pentingnya tenaga kerja dalam organisasi sebagai sumber daya yang sangat penting dalam memberi kontribusi bagi tujuan-tujuan organisasi dan menggunakan beberapa fungsi dan kegiatan untuk memastikan bahwa SDM tersebut digunakan secara efektif dan adil bagi kepentingan individu, organisasi, dan masyarakat. Nah, sedangkan untuk pengembangan SDM merupakan kegiatan memelihara dan meningkatkan kompetensi pegawai guna mencapai efektivitas organisasi. Kita masuk pada materi yang berikut, yaitu tujuan dari pengembangan SDM. Menurut Lawrence, tujuan pengembangan SDM adalah untuk mendorong dan mempercepat pendayagunaan SDM melalui kebijakan yang jelas dan kohesif dalam bidang pendidikan, pelatihan, dan kesehatan, serta tenaga kerjaan pada semua jenjang, baik skala organisasi maupun skala nasional. Selain itu, tujuan pengembangan SDM adalah meningkatkan kinerja organisasi dengan memaksimalkan efisiensi dan kinerja karyawan melalui pengembangan pengetahuan dan keterampilan, tindakan dan standar, motivasi, insentif, sikap dan lingkungan kerja. Secara lebih khusus, tujuan pengembangan SDM adalah yang pertama, mengembangkan sumber daya modal baru yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan produktivitas organisasi, termasuk sumber daya keunggulan kompetitif, modal manusia atau human capital, modal organisasi, dan modal pasar yang potensial. Yang kedua, membantu individual, kelompok, dan organisasi untuk mengantisipasi, mengadaptasi, dan menciptakan perubahan. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan kualitas hidup individual karyawan. Dan pada akhirnya, pengembangan SDM memungkinkan individu dan organisasi untuk menghasilkan output secara maksimal melalui investasi sumber daya yang tak terbatas secara minimal. Submateri yang ketiga yaitu faktor penyebab pengembangan SDM yang berdaya saing. Nah, terdapat faktor penyebab pengembangan SDM yang berdaya saing menurut para ahli, seperti yang pertama itu Roger dan Wright mengatakan bahwa terdapat beberapa faktor pengembangan SDM seperti perkembangan teori, perubahan demografi sosial, dan tenaga kerja, meningkatkan pentingnya strategi manajemen, penurunan dalam perdagangan, tekanan serikat pekerja, dan pengaruh ekonomi. Adapun menurut Schuler dan Youngbold mengatakan bahwa pengembangan SDM pada suatu organisasi akan melibatkan faktor pendidikan dan pelatihan. Hasil penelitian membuktikan bahwa tingkat pendidikan dan keterampilan seseorang berpengaruh positif dengan pola berpikir, pengambilan keputusan, tingkat kematangan, wawasan, dan cara pandang terhadap sesuatu hal. Materi yang keempat yaitu solusi atau upaya pengembangan SDM. Nah, solusi yang pertama yaitu tren utama. Nah, tren utama ini adalah untuk mengetahui lingkungan usaha organisasi. Nah, maka ada 3 tren utama yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama yaitu demografi. Nah, demografi yaitu karakteristik populasi atau tenaga kerja. Contohnya, usia, jenis kelamin, atau status sosial. Hal ini mungkin akan berhubungan dengan tunjangan pensiun dan paket asuransi. Yang kedua yaitu diversitas, yaitu
variasi dalam populasi atau tenaga kerja. Contohnya suku, gender, dan jenis kelamin. Yang ketiga yaitu kualifikasi dan keterampilan, yaitu tingkat keterampilan tinggi untuk memenuhi kebutuhan industri yang modern. Solusi yang kedua yaitu respon individu. Untuk mengetahui bagaimana respon individu terhadap perubahan dalam pasar tenaga kerja, perlu dipahami yang pertama yaitu sebaran geografi atau seberapa jauh lokasi tinggal karyawan dari tempat kerja. Jarak yang jauh membutuhkan transportasi dan fasilitas sebagai biaya yang harus dikeluarkan. Yang kedua yaitu struktur jabatan, yaitu norma-norma dan nilai-nilai dari perbedaan karir dalam organisasi. Yang ketiga yaitu perbedaan generasi. Nah, perbedaan generasi yaitu kategori perbedaan usia dari karyawan yang memiliki karakteristik tertentu, misalnya perilaku dan harapannya terhadap organisasi. Solusi atau upaya yang ketiga yaitu metode rekrutmen. Nah, metode rekrutmen yang sangat beragam dan luas, maka jabatan perlu dideskripsikan secara tepat dan setiap spesifikasi pribadi dinyatakan. Metode rekrutmen pekerjaan dapat dilakukan melalui pusat kerja, agen tenaga kerja atau konsultan, headhunter, dan media massa. Solusi yang keempat yaitu kerangka kerja. Pengembangan adalah kerangka kerja untuk perluasan modal manusia atau human capital dalam suatu lingkup organisasi atau dalam pendekatan baru regional atau nasional. Solusi yang kelima yaitu struktur. Pengembangan SDM adalah struktur yang memungkinkan terjadinya pengembangan individual secara potensial melalui kebutuhan organisasi dan tujuan nasional. Solusi atau upaya yang terakhir yaitu pelatihan. Dengan tujuan pengembangan SDM yang berhasil akan mempersiapkan individu untuk melaksanakan pekerjaan pada tingkat yang lebih tinggi. Teman-teman, demikian presentasi dari materi ini. Semoga apa yang disampaikan tadi bisa diterima oleh teman-teman maupun dosen. Dan apabila terjadi kesalahan dalam mempresentasikan materi ini, saya memohon maaf dan terima kasih.